Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ramli Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi Q&A pada saat saya mengisi seminar tentang MPASI tanpa ribet. Nah, kali ini apa topiknya? Kita akan segera mulai, tapi sebelumnya saya tetap mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami yang ada di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu nih, banyak teman-teman atau sahabat yang sedang membutuhkan informasi ini. Topik kali ini adalah tentang bayi yang mulai MPASI, berapa banyak sih kebutuhan ASI-nya. Jadi kurang lebih pertanyaannya demikian. Berapa banyak dok kebutuhan ASI untuk bayi atau anak usia 1 tahun? Anak saya usia 1 tahun sedang GTM-nya, maunya minum ASI terus. Nah, jadi kurang lebih 2 pertanyaan ya. Berapa banyak kebutuhan ASI untuk usia 1 tahun? Sebenarnya kalau kita itu hanya memerah ASI saja lalu kita berikan kepada bayi, itu bisa kita ukur. Tetapi karena kita itu menyusui bayi, tentu hal ini akan sulit kita ukur karena si bayi langsung mengenyut ke ibunya. Nah, jadi berapa banyak tentu akan sulit untuk dijawab ketika bayi netek langsung. Tapi kalau misalnya ibu mengatakan berapa banyak sih, coba saya ambilkan literatur ya. Literatur yang saya dapatkan ini sumbernya ya, itu dikatakan bahwa memang jumlah ASI yang diasup oleh bayi semakin bertambah usianya akan semakin berkurang jumlahnya. Nah, kita lihat bahwa ketika usia bayi 1 tahun atau 12 bulan itu rata ya, itu kurang lebih 593 mili per hari, atau di range antara 566 sampai 620 ml per hari. Atau kalau lebih gampangnya, kita ukur berat badan si bayi kurang lebih itu nanti antara 54 sampai 69 atau rata-rata 60 mili per kilogram berat badan si bayi ya. Jadi kalau misalnya bayi kita itu tahun berapa ya kira-kira beratnya ya, taruhlah kira-kira 10 kilo. Nah, maka kalau 10 kali 60 berarti kurang lebih 600 mili per 24 jam. Jadi itu kira-kira jawabannya. Tapi ingat ya, kalau bayinya netek langsung maka sulit akan kita ukur. Kalau dia dapatkan ASI praksi, boleh-boleh saja kita ukur. Tetapi yang mesti saya garis bawahi di sini adalah ketika bayi sudah mulai makan, maka yang namanya jumlah ASI-nya mungkin saja sekali minum nih. Tetapi yang kita perhatikan adalah frekuensi. Nah, karena frekuensi akan mungkin berkurang. Karena apa berkurang? Karena memang ketika bayi mulai makan ada waktu-waktu tertentu yang biasanya sebelum usia 6 bulan itu bayi netek, itu kita gantikan waktunya makan. Karena frekuensi inilah sehingga jumlah total seharian bayi mendapat ASI itu akan berkurang. Karena memang demikian adanya, ketika bayi itu sudah mulai makan, maka untuk mencukupi yang namanya kebutuhan nutrisinya tidak bisa lagi hanya dari ASI saja, maka butuh yang namanya dari luar. Apa itu? Dari makan. Inilah kita sebut dengan MPASI atau makan pendamping ASI. Ketika bayi berusia 6-8 bulan, kurang lebih pasokan kalorinya itu didapatkan 30% itu dari MPASI. Ketika dia sudah 9-11 bulan, itu sudah 50-50. 50% dari ASI, 50% dari MPASI. Nah, ketika bayi sudah berusia lebih dari 1 tahun, maka pasokan kalorinya itu 70% itu harusnya sudah dari MPASI, sedangkan dari ASI-nya itu 30%. Nanti ketika bayi sudah di atas usia 2 tahun, maka 100% kebutuhan kalorinya itu sudah dari makan.
Nah, untuk itu kita pahami bahwa ketika bayi itu mulai makan sampai usianya 1 tahun, berat badannya itu akan naik lebih cepat. Tetapi setelah dia usia 1 tahun, maka terjadi perlambatan kenaikan berat badannya. Kadang-kadang kejadian ini ya, perlambatan kenaikan berat badannya, artinya gini loh, ketika bayi usia 0 sampai 6 bulan itu kan cepat naiknya ya. Dari 1 bulan itu naiknya 800 gram, 1 sampai 2 bulan naiknya 900. Tetapi ketika bayi usia mungkin 6 bulan itu sudah mulai berkurang kecepatan dari kenaikan berat badannya. Kalau misalnya bayi itu di atas tahun, mungkin naik 1 ons saja itu sudah cukup per bulannya. Nah, dibandingkan dengan sebelumnya, maka terjadi perlambatan. Ketika bayi terjadi perlambatan ini, maka kadang-kadang mereka itu akan mengalami GTM. GTM ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor dari anak itu sudah bisa menunjukkan suatu kemandirian dengan mengeluarkan suatu keinginan. Ketika mereka itu sedang marah sama kita, bisa juga GTM gitu ya. Jadi faktor-faktor ini juga mesti kita telusuri satu persatu. Kita kembali lagi kepada nutrisinya. Jadi ketika anak usia 1 tahun terjadi perlambatan kenaikan berat badannya, yang kedua tadi aspek kemandiriannya, yang ketiga mungkin bayi itu mengalami aspek kebosanan. Nah, ini wajar terjadi pada bayi-bayi di atas usia 1 tahun. Bagaimana kita menyikapinya? Tadi ibu katakan bahwa maunya minum ASI terus. Nah, kita kembali lagi pada dasar tadi yang saya tanamkan, bahwa kenapa sih bayi itu mulai MPASI? Tentu karena kalau hanya ASI saja, ini di atas 6 bulan ya, kalau hanya dengan ASI saja tentu sudah tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kalorinya. Artinya, kalau di atas usia 1 tahun kita kembali memberikan ASI terus-menerus, ya kembali lagi dia dikatakan ASI eksklusif lagi. Sedangkan kalau hanya ASI saja dapat memenuhi semua kebutuhan kalorinya, itu berlaku sampai usia 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan kita teruskan demikian polanya, tentu akan mengakibatkan kebutuhan nutrisinya riskan terpenuhi. Apa akibatnya? Akibatnya adalah berat badannya juga akan terganggu. Jadi bagaimana sikap kita untuk kasus ini? Yang pertama adalah coba ibu bertahan pada pola jadwal makan anak. Artinya gini, ketika anak tidak mau makan atau GTM, itu jangan langsung di-TTI. Ya, yang ibu lakukan adalah ketika anak haus gitu, boleh diberikan sedikit air putih dulu. Tujuannya adalah untuk memelihara rasa lapar si bayi tadi. Jadi tetap boleh di-TTI, tapi ada jam-jam yang sudah kita tentukan. Tetap boleh diberikan ASI perah, tapi pada jam-jam yang kita tentukan. Hal ini bertujuan agar rasa lapar si bayi tadi terpelihara. Tentu juga di samping tips ini, yang kita lakukan adalah evaluasi nih, kira-kira isi makanannya, menunya, dan lain sebagainya. Nah, ini tips yang mungkin saya berikan kepada ibu. Mudah-mudahan menjawab keresahan ibu, dan nanti anaknya terbebas dari GTM dan bisa makan seperti biasa sebelum GTM-nya. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.